Dalam hidup ini, terkadang kita sebagai manusia banyak sekali keinginan. Dulu, aku sempat terjebak dengan keinginan-keinginan yang sangat banyak. Tidak jarang keinginan itu didasari oleh ego-egoku. Aku terjebak dalam keinginan, sibuk memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Sibuk merisaukan hasil, lupa menikmati proses. Tidak jarang, aku kehilangan fokus di masa kini dan terjebak dengan angan-angan masa depan. Padahal, setelah aku mendapatkan pelajaran The Desire Trap, seni menata keinginan ini, di modul sesi 12, aku jadi tersadar. Masa depan yang aku risaukan ternyata ditentukan oleh masa kini. Kita hidup di masa kini. Tapi kita sering lupa menikmati yang sudah ada. Memiliki keinginan yang banyak sebetulnya tidak salah, karena dimulai dari keinginan dan kemauan itu bisa menjadi kunci sukses. Tapi kita perlu menatanya dan mengelolanya agar kita tidak terjebak dalam keinginan yang merenggut kebahagiaan kita. Dari modul 12 ini, aku jadi paham keinginan yang baik itu adalah keinginan yang jernih, yaitu yang membuat kita tetap bisa mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini, dan yang membuat kita bisa menikmati prosesnya tanpa terganggu dengan hasil akhir. Jadi kita tetap enjoy. Ada 3 cara untuk menata keinginan yang jernih agar tidak masuk dalam jebakan keinginan. 3 jurusnya yaitu yang pertama, agar keinginan kita tertata bisa melalui gratitude prayer, yaitu doa yang isinya berterima kasih dan berdoa kepada Allah yang terus dipanjatkan. Lalu bisa melalui gratitude journal atau journaling. Kita bisa menuliskan hal-hal yang membuat kita bersyukur setiap harinya. Kita bisa memulai mensyukuri dari hal-hal yang kecil. Contohnya, kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Atau mungkin bisa menanyakan kepada orang lain, menurut orang lain apa sih yang perlu dan bisa kita syukuri dalam hidup kita ini. Kadang kita luput dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak dan berpikir dan menelaah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu gratitude statement. Kita bisa sering menceritakan momen-momen kebahagiaan sehari-hari. Saat mendapatkan nikmat dari Allah, bisa menampakkan dan menunjukkan rasa syukur kita. Menceritakan pada orang agar orang lain bersemangat. Berbeda dengan ria ya, bukan pamer, tapi bersyukur menceritakan, menginkludkan Allah agar orang jadi semangat. Nah, lalu saat kita berkeinginan, kita juga bisa menjeda diri, bisa menggunakan metode sajadah, yaitu sadar, jeda, dan pilih. Kita bisa melakukan istikharah saat kita berkeinginan. Kalau karena Allah, maka dilaksanakanlah. Kalau karena selainnya, maka tinggalkan. Atau kita juga bisa menanyakan kembali, apa sih yang sungguh-sungguh kita inginkan dalam hidup? Untuk menyederhanakan keinginan, kita juga bisa melatih dengan mengubah apa yang kita inginkan dengan apa yang ingin kita lakukan. Contohnya, mengubah having itu menjadi doing adalah misalnya kita ingin memiliki atau mempunyai atau melakukan sesuatu, mengubahnya menjadi apa yang kita lakukan atau ingin melakukan apa. Jadi kita lebih fokus pada prosesnya bukan hasilnya. Contohnya, kita ingin menikah di tahun ini. Kita bisa mengubahnya dengan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, mempersiapkan diri untuk menikah dengan ilmu, mental, materi, dan lain-lain.
Dengan begitu, kita bisa menyederhanakan keinginan kita dan bisa mengubah sudut pandang. Dari yang awalnya hanya ingin, tapi kita bisa melakukan sesuatu atau lebih fokus dengan prosesnya. Dengan apa yang bisa kita lakukan dibanding dengan hanya menginginkan sesuatu yang membuat kita jadi stres atau kehilangan kebahagiaan karena belum memilikinya. Materi lain yang tidak kalah menarik ada di modul 15, yaitu Focus on You. Menguatkan pengaruh dari dalam diri. Di modul ini mengajarkan mengenai 7 fokus yang mengubah hidup agar tidak salah fokus. Fokus yang pertama adalah fokus ke dalam. The only way out is in. Jalan keluar ada di dalam. Segala masalah, persoalan, atau apapun itu perlu masuk ke dalam diri terlebih dahulu. Karena yang ada dalam kendali kita adalah mengubah diri terlebih dahulu, sedangkan mengubah orang adalah di luar kendali kita. Lalu yang kedua, fokus mengubah diri. The more you focus on you, the greater your impact on others. Semakin kita fokus memperbaiki diri, semakin besar juga dampak baik dari kita bagi orang lain dan kehidupan. Fokus saja mulai memperbaiki diri, fokus mengubah diri, kita dulu yang harus tuntas. Tanda orang yang matang secara spiritual yaitu orang yang sibuk mengubah dirinya. Yang ketiga, fokus dalam kendali. Things you can change, change them fully. Things you cannot change, accept them fully. Anything is insanity. Hal-hal yang bisa diubah, ubahlah sepenuh hati. Untuk yang tidak bisa diubah, terimalah sepenuh hati. Selain 2 hal itu adalah sebab penyakit jiwa. Maka fokuslah dengan apa yang ada dalam kendali kita. Berdamai menerima sesuatu yang tidak bisa diubah, berani mengubah sesuatu yang bisa diubah, dan bijaksana membedakan keduanya. Lalu yang keempat, fokus di sini, kini. Every moment is a once in a lifetime moment. How will you live this moment? Setiap momen hanya terjadi 1 kali seumur hidup. Bagaimana engkau menghidupinya? Being present. Masa depan itu misteri, masa lalu history. Hari ini rezeki. Kita hanya punya waktu sekarang. Jangan tunda, ambil kesempatan untuk beramal soleh. Hiduplah sebelum mati, nikmati yang sedang terjadi sekarang. Yang kelima, fokus syukur. The breath you just took is love. Setiap nafas yang kita hirup adalah cinta. Cinta dari Allah yang dititipkan kepada kita. Cinta dari Allah lah yang membuat kita masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Maka dari itu, sudah sepatutnya balasannya dengan memberikan cinta ke sekitar kita. Kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fokus syukur. Yang keenam, fokus memulai dari yang kecil. Small keys open big doors. Kunci kecil bisa membuka pintu besar. Biasanya hal-hal besar dipicu oleh hal-hal kecil. Jangan meremehkan hal kecil, karena orang jatuh biasanya dari kerikil kecil. Bukan batu besar yang bisa dihindari. Dari hal-hal kecil bisa membuka keberuntungan atau bisa membuka penderitaan. Dengan kunci yang benar kita bisa menggapai surga, tapi dengan kunci yang salah kita bisa saja masuk neraka. Jadi fokuslah dengan hal-hal kecil yang sering. Ketujuh, yang terakhir, fokus pikiran. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiran, maka engkau mengendalikan hidup.
Mind is the most powerful. Kita perlu pertanyakan ulang pikiran-pikiran kita yang bisa membuat menderita atau bisa membuat bahagia. Dengan melatih fokus-fokus itu juga bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Selamat memperbaiki fokus.